Shalom. Yahobu. Wah, satu lagi Ana Lewita. Tak kenal maka tak sayang, maka biar semua sayang. Saya perkenalkan, saya Noriken Idawati Warubu. Saya berasal dari Nias. Mama saya baru butar-butar. Horas matu tulang, nat tulang, damang dainang, nadong di huta dohot di kota. Saat ini saya sedang dan akan menyelesaikan perkuliahan semester 2. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terpujilah Tuhan oleh karena anugerahnya yang begitu besar dan berlimpah. Saat ini di hari yang penuh dengan sukacita, kita bisa melakukan ibadah penutupan akhir semester di semester ini. Secara khusus bagi saya bersyukur kurang lebih 2 semester Tuhan menolong, menyertai. Saya juga bersyukur kurang lebih 6 bulan di dalam pelayanan weekend Tuhan menolong dan memampukan saya bisa menyelesaikan itu semua. Saya akui itu bukan karena saya, tapi itu karena Dia, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini izinkanlah saya berbagi bagaimana pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh saya alami. Sekalipun sebenarnya terlalu banyak, namun pada waktu dan kesempatan ini izinkanlah saya membagikan apa yang dapat saya sampaikan di waktu yang telah disediakan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya memutuskan untuk memilih kampus STT Trinity Parapat, dari sejak saya SMP, kerinduan untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu sudah ada. Namun kerinduan ini hanya ada dalam diri saya, ada dalam hati dan pikiran saya. Karena kenapa? Saya tahu dulunya saya tidak percaya kalau saya bisa kuliah. Karena di dalam keluarga tidak ada yang berhasil kuliah dikarenakan perekonomian keluarga yang terbatas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hingga tiba di SMA, saya berusaha mencari sekolah tinggi teologi yang menyediakan beasiswa ataupun biaya kuliah yang bisa dijangkau. Namun cara Tuhan begitu luar biasa, bukan saya yang mencari. Tuhan tidak membiarkan saya menemukan. Karena saya tidak menemukannya, hingga akhirnya beberapa bulan sebelum tamat SMA, saya khawatir, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Saya mau kuliah. Saya meyakini, mengimani Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Namun sekitar 2 bulan sebelum tamat SMA, saya belum juga menemukan kampus tempat tujuan saya. Maka saya nekat untuk mengikuti bidik misi dengan jalur SNBP. Yang pertama, saya ditolak dengan jurusan geografi oleh Universitas Negeri Medan. Yang kedua, saya coba lagi. Puji Tuhan, Universitas Negeri Manado menerima saya dengan jurusan geografi. Saya sangat senang, saya masih ingat. Saya bersyukur hingga menangis kepada Tuhan oleh karena begitu senangnya. Namun, jalanku bukan jalannya Tuhan. Rancanganku ternyata bukan rancangannya Tuhan. Keluarga menolak saya untuk pergi ke Manado dikarenakan jarak dan juga biaya yang tidak bisa dijangkau juga. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya menangis lalu memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan untuk kuliah. 1 bulan berlalu hingga tamat SMA, bahkan 2 bulan belum juga ada tujuan. Teman-teman yang lain sudah berangkat ke kampus pilihan masing-masing. Lalu saya menangis, saya mengadu kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan?
Lalu saya mencoba lagi. Saya tahu, saya sadar, saya percaya ini bukan karena kebetulan, tapi karena ini rencana Tuhan. Saya mengingat di dekat rumah ada sebuah sinode. Maka saya pergi ke sinode bertanya-tanya tentang STT. Maka awal mula Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sinode mengarahkan saya ke STT Aletheia dengan beasiswa. Saya sangat senang kembali ke rumah menceritakannya kepada keluarga. Puji Tuhan, keluarga juga menolak. Bapak Ibu saudara-saudari, bagi saya fase ini adalah fase yang berat. Karena kenapa Tuhan? Semakin hari semakin banyak teman-teman yang berpamitan, "Dadah Noriken, semangat ya, kami berangkat." Tuhan, teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudari, saya masih ingat saya bilang ke Tuhan, "God, do you really love me?" Keluarga mendukung saya untuk memilih kegiatan yang lain selain kuliah. Keluarga mendukung saya untuk mencari pekerjaan. Tuhan, kalau aku nggak kuliah, tuh dia mau non Tuhan. Lah bolong-bolong menonau Tuhan. Itu, tapi itu dulu. Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudari, puji Tuhan saya kembali ke sinode lagi. Saya bertanya lagi, ada nggak Bu selain dari STT yang jaraknya jauh? Maka sinode mengarahkan saya ke STT Trinity Parapat. Dulunya Bapak Ibu pendeta yang ada sinode mengarahkan saya, coba cek terlebih dahulu. Apabila kamu berminat, maka kita akan urus pendaftaran. Tetapi hari itu juga Bapak Ibu teman-teman saudara-saudari, karena begitu senangnya saya bersyukur, saya percaya ini jalan dari Tuhan. Maka di hari itu juga saya bilang ke Bapak Ibu pendeta sinode, tidak perlu Bu, tidak perlu saya cari tahu, karena saya percaya Tuhan mengizinkan saya di tempat ini. Maka hari itu dengan persetujuan dari keluarga juga, kami mendaftar bersama-sama di sinode. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di sepanjang itu saya bisa melihat, menyaksikan pekerjaan dan karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Tak sampai di situ Bapak Ibu, setelah saya sampai di STT Trinity Parapat, 1, 2 hingga 3 bulan, segala aktivitas yang ada di STT ini terasa hampa bagi saya, kosong. Saya tidak menikmati. Di balik Noriken yang cengingisan, ketawa, ketiwi, terus ribut, sebenarnya ada saya juga yang selama kurang lebih 3 bulan itu bergumul. Tuhan bilang, orang yang setia mencari engkau akan menyatakan dirimu. Tuhan, kurang lebih 3 bulan aku mengikuti ini semua. Tapi Tuhan, kosong, hampa. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya percaya oleh karena pekerjaan Roh Kudus, setelah lewat dari 3 bulan saya tetap setia melakukan itu semua di dalam persekutuan, ibadah, saat teduh, Bible reading. Saya mengalami perjumpaan dengan Dia. Saya mengalami sukacita di dalam Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya bersyukur bisa kuliah di tempat ini. Bagi saya, kuliah ini adalah hadiah dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, kesempatan dari Tuhan. Saya baru mengalami hidup baru setelah di tempat ini. Jika dulunya Noriken adalah seorang pemarah, Noriken adalah orang yang egois, Noriken tidak bisa menguasai dirinya. Namun sejak saya menerima Yesus, sejak Yesus di hatiku, Noriken tidak lagi berada di bawah kuasa itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kurang lebih setengah tahun juga saya bergumul, saya yang bersembunyi, menyembunyikan identitas sebagai mahasiswa STT Trinity Parapat. Karena kenapa? Saya takut dan saya khawatir orang-orang yang dulunya mendukung saya untuk memilih jurusan yang lain, memilih kampus yang lain, saya takut dan khawatir mereka akan kecewa. Maka saya menyembunyikan identitas sebagai mahasiswa STT Trinity Parapat. Namun oleh karena pekerjaan Roh Kudus,
Setelah itu Noriken tidak lagi takut, Noriken tidak lagi berada di bawah kekuasaan ketakutan itu. Ini aku adalah mahasiswa STT Trinity Parapat dan aku bangga. Bapak Ibu saudara-saudari, izinkan saya membagikan satu pergumulan lagi yang Tuhan jawab. Dulunya sebelum Yesus ada di hatiku, berbicara tentang keluarga adalah suatu hal yang menyakitkan bagi saya. Berbicara tentang keluarga adalah luka bagi saya. Karena kenapa? Sebelum saya menerima Yesus Kristus, yang ada di dalam rekaman memori saya tentang keluarga adalah luka, penderitaan, kekerasan, tangisan. Itu yang ada di dalam hati pikiran saya jika berbicara tentang keluarga. Namun begitu luar biasa pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan itu menjadi penyembuhku. Sekarang berbicara tentang keluarga adalah sukacita bagiku. Sekalipun ada masa lalu yang buruk, masalah, saya menemukan satu sukacita yang abadi dan kekal dan tidak ada satu orang pun yang bisa merebutnya dariku. Yesus itu sendiri. Tidak ada masalah atau masa lalu yang begitu buruk yang mampu mengubah kenyataan. 2000 tahun yang lalu, seseorang mati bagiku, memberi aku sukacita. Itulah yang menjadi sukacita bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mengalami begitu luar biasa pekerjaan dan karya Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya. Mungkin waktu dan kesempatan ini tidak cukup bagi saya untuk menceritakan segala pekerjaan dan karya-karya Tuhan lainnya yang sudah saya alami dan rasakan. Demikianlah kesaksian ini. Mohon maaf jika di dalam perkataan saya ada yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saya sapa kita semua, Shalom.